Salam Bapak, Ibu, teman-teman, dan yang saya hormati Pak Kohono, Kepala Dusun Cungkup, Ibu-ibu kader, dan pemilik UMKM yang ada di Dusun Cungkup. Selamat datang di video program kerja KKN UGM Unit Kasian B. Perkenalkan, saya Abid Mailangke. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang memori penyimpanan pada smartphone. Pada video kali ini, saya akan berfokus tentang bagaimana cara atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi memori internal penuh. Namun sebelum menuju ke bahasan itu, saya akan menjelaskan tentang satuan dari kapasitas memori penyimpanan. Sama seperti satuan panjang dan berat, kapasitas memori penyimpanan juga memiliki satuan. Satuan terkecil adalah bit atau biasa dilambangkan dengan huruf B kecil. Wujud dari bit adalah sinyal listrik yang bekerja pada sistem komputer atau smartphone yang terdiri dari angka biner, yaitu angka 1 atau 0. Selanjutnya naik satu tingkat ada byte atau biasa dilambangkan dengan huruf B besar. Satu byte terdiri dari 8 bit. Sebagai contohnya, ketika kita mengetikkan satu huruf atau satu karakter di smartphone kita, maka smartphone akan melakukan perhitungan, mengelola, hingga menampilkan ke layar. Dan bisa dibilang satu karakter itu terdiri dari satu byte. Satuan bit dan byte merupakan satuan yang sangat kecil di dalam proses sistem komputer atau smartphone. Dan wujudnya berupa sinyal-sinyal listrik yang memiliki kapasitas yang isinya rangkaian angka-angka biner yang merupakan 1 atau 0. Tentu saja sinyal-sinyal ini digunakan untuk menjalankan komputer atau smartphone. Naik satu tingkat lagi ada kilobyte yang biasa dilambangkan dengan huruf KB. Terdiri dari 1024 byte. Sebagai contohnya, ketika kita mengetikkan satu kalimat atau satu paragraf, lalu paragraf tersebut akan disimpan di dalam sebuah file. Seperti katakanlah contohnya seperti file SMS ataupun file.txt. Biasanya file-file teks, file-file .txt, dan file-file SMS yang berisi hanya karakter huruf saja itu akan disimpan dengan ukuran penyimpanan pada rentang kilobyte. Naik satu tingkat lagi ada megabyte atau dilambangkan dengan huruf MB yang terdiri dari 1024 kilobyte. Biasanya ini adalah besar ukuran dari foto yang diambil oleh smartphone, yaitu pada kisaran 2 MB hingga 5 MB ataupun lebih. Selanjutnya ada gigabyte atau dia lambangkan dengan huruf GB yang terdiri dari 1024 MB. Pada tingkat satuan ini diisi dengan ukuran file-file atau software yang ada di komputer hingga aplikasi-aplikasi smartphone, dan juga ukuran dari kapasitas memori eksternal yang dimiliki smartphone dari ukuran 2GB, 6GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB hingga 128GB. Selanjutnya naik satu tingkat lagi ada terabyte atau dilambangkan dengan huruf TB. Ini merupakan kapasitas penyimpanan dari hard disk atau memori penyimpanan dari laptop. Jadi ini merupakan ukuran kapasitas penyimpanan yang familiar atau populer yang dijual di pasaran. Tentu saja masih ada ukuran-ukuran yang lebih besar seperti pentatype, exabyte, zettabyte, geotype, brontotype, hingga geobyte. Tentu saja ini digunakan untuk sekelas perusahaan, server penyimpanan awan, hingga superkomputer untuk penelitian. Itu tadi merupakan satuan-satuan dari kapasitas memori penyimpanan. Selanjutnya, bagaimana dengan smartphone? Secara garis besar, memori penyimpanan smartphone terdiri dari dua jenis, yaitu memori penyimpanan internal dan eksternal. Memori penyimpanan internal merupakan memori yang sudah ada dalam smartphone, dan eksternal merupakan memori yang ditambahkan ke dalam smartphone untuk menambah kapasitas memori yang dimiliki oleh smartphone. Sebagai contoh, smartphone saya Samsung J7 Plus keluaran tahun 2017 memiliki memori internal sebesar 32GB. Ada hal yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang memori internal. Walaupun tertulis bahwa memori internal dari smartphone adalah 32GB,
bukan berarti saya mempunyai ruangan kosong sebesar 32 GB. Nah, tentu saja ada juga file-file atau data-data dari aplikasi yang dimiliki oleh smartphone. Sehingga ketika saya membeli HP Samsung J7 Plus ini, memori yang digunakan oleh sistem, file-file sistem aplikasi yang sudah ada di dalam smartphone itu sudah memakan atau memakai hingga 20 GB, sehingga saya hanya memiliki 12 GB ruangan kosong yang bisa saya isi. Selanjutnya saya pun juga menambahkan memori eksternal, yaitu SD card. SD itu kepanjang dari source digital. Pada smartphone saya ini saya menambahkan 16 GB. Setelah mengenal tentang satuan penyimpanan hingga jenis-jenis penyimpanan yang ada di smartphone, sesuai dengan tujuan awal dari video ini, yaitu membahas apa sih yang bisa kita lakukan atau bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi memori internal penuh. Tentu saja dengan menambahkan memori eksternal micro SD card ke dalam smartphone akan menambah kapasitas penyimpanan dari smartphone kita. Namun itu hanya menyelesaikan setengah dari permasalahan memori internal penuh. Kita juga perlu mengatur dan memanajemen penyimpanan file-file yang ada di dalam smartphone. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa cara-cara yang bisa Bapak dan Ibu teman-teman lakukan untuk mengatur dan memanajemen ruang penyimpanan di smartphone. Yang pertama, mengatur penyimpanan foto dan kamera. Pastinya dalam menggunakan smartphone, Bapak dan Ibu banyak mengambil foto. Dan secara standarnya, foto-foto itu akan tersimpan di memori internal. Lalu, di mana kita bisa mengakses foto-foto tersebut, kita dapat membuka penyimpanan. Di dalam HP saya ini namanya file saya klik. Nah, di sini ada penyimpanan internal dan SD card. Di sini juga ada keterangannya bahwa penyimpanan internal saya sudah mencapai 30,5 GB dari 32 GB, dan SD card saya 6,5 GB dari 15 GB. Untuk mengakses foto-foto yang sudah difoto, kita bisa ke penyimpanan internal. Saya klik, terus di folder DCIM. Nah, DCIM ini merupakan singkatan dari digital kamera image. Ini merupakan folder standar yang dibuat oleh Android untuk menyimpan semua foto-foto yang kita ambil melalui kamera. Jadi kita buka foldernya, untuk kamera bisa diakses di kamera. Nah, ini berisi foto-foto yang sudah kita ambil. Nah, Bapak dan Ibu bisa menghapus atau memindahkannya ke SD card untuk menambah kapasitas dari memori internal. Contohnya saya ingin menghapus foto ini, saya klik hapus. Atau saya pindahkan ke memori eksternal. Tinggal klik ini, terus tandai semua. Nah, di sini saya mempunyai 396 foto. Tentu saja banyak sekali karena bahkan satu foto pun kisaran isinya 3 sampai 4 ya megabyte. Nah, kita bisa pilih pindahkan ke kartu SD card. Saya ada folder DCIM di SD card karena saya sudah pernah melakukan pemindahannya. Saya klik, saya mungkin taruh di kamera ini, terus saya pilih selesai. Ya, tinggal tunggu proses pemindahannya. Ya, proses pemindahannya sudah selesai. Kita cek lagi ke penyimpanan internal, ke folder DCIM. Nah, di dalam folder DCIM ini juga ada folder-folder lainnya, ya seperti Facebook, open kamera, ataupun screenshot. Nah, Bapak Ibu bisa langsung memindahkan semua ke SD card. Ya, mana semua. Folder DCIM ini merupakan folder standar. Jadi walaupun Bapak Ibu menghapusnya ataupun memindahkannya, maka smartphone akan membuat folder baru lagi yang dengan nama yang sama juga. Jadi di sini katakanlah ini foldernya kosong ya. Katakanlah saya mau memfoto lagi sebuah foto. Saya buka kamera dan saya foto. Seperti ini ya. Ya, saya foto. Terus saya kembali ke penyimpanan. Ke file saya penyimpanan, terus DCIM, maka akan ada folder kamera yang isinya foto saya ini.
seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sistem akan membuat secara otomatis. Selanjutnya, bagaimana kalau saya ingin secara otomatis semua foto saya langsung di penyimpanan eksternal? Nah, untuk itu kita bisa mengaturnya melalui aplikasi foto. Sini saya buka kamera, aplikasi kamera saya di sini. Terus ke pengaturan. Nah, bawah. Nah, di sini ada pilihan lokasi penyimpanan. Bapak Ibu bisa klik dan pilih di SD card. Lalu saya akan mencoba memfoto lagi. Terus kita akan coba lihat di penyimpanan internal. Di penyimpanan internal DCIM dan kamera. Nah, foto tersebut tidak bertambah di penyimpanan internal, tapi akan bertambah di SD card, di folder DCIM, kamera. Ya, di sini kita mungkin bisa lihat bagian keurutkan berdasarkan tanggal. Paling bawah. Nah, ini fotonya. Foto tadi yang saya ambil. Dengan menyeting ini tentu saja semua foto yang kita ambil dari kamera smartphone akan langsung ke folder DCIM yang ada di memori eksternal atau micro SD card. Selanjutnya ada pula folder-folder yang berisi foto-foto yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi yang kita sudah install. Biasanya ada di folder pictures. Ini, di sini ada aplikasi yang sudah saya install seperti Adobe Lightroom, Instagram, Line, Noteblogs, dan Twitter. Nah, tentu saja ini merupakan tempat penyimpanan dari foto-foto yang dihasilkan oleh aplikasi. Dan jika Bapak Ibu mempunyai WhatsApp, biasanya akan ada di penyimpanan internal. Di paling bawah ada WhatsApp. Nah, di sini di media. Nah, di sini ada folder WhatsApp image. Nah, di sini ada foto-foto. Intinya yang terjadi karena adanya kegiatan mengirim dan menerima foto di WhatsApp. Bapak dan Ibu bisa memindahkannya atau menghapuskannya. Tetapi ada satu hal yang perlu diketahui, jika Bapak Ibu memindahkannya atau menghapusnya, tentu saja di memori internal ini tidak akan ada fotonya lagi. Itu mengakibatkan ketika Bapak Ibu membuka WhatsApp, ketika ingin mengakses foto-foto tersebut, maka biasanya terjadi error atau fotonya tidak bisa diakses karena sudah dipindahkan ataupun sudah dihapus. Yang kedua adalah mengatur penyimpanan download. Jadi jika Bapak Ibu melakukan kegiatan download dari Google Chrome, maka biasanya file-file yang sudah di-download itu akan tersimpan di memori internal, yaitu di folder download. Bagaimana mengaksesnya? Kita buka kembali di file saya, terus ke penyimpanan internal, dan ada folder download. Sini. Nah, Bapak Ibu bisa menghapus atau memindahkannya. Saya pilih memindahkan. Nah, karena saya sudah sebelumnya pernah memindahkan folder download ini ke SD card, memori eksternal, saya perlu mengganti namanya secara otomatis, ubah nama dan sudah selesai gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyeting dari Google Chrome untuk settingan setiap file-file yang kita download akan otomatis terdownload dan tersimpan di memori eksternal. Caranya dengan kita membuka aplikasi Chrome, Google Chrome, klik, terus di titik 3 atas ini kita buka setelan, dan paling bawah ada tulisan pilihan download, diklik, terus ada lokasi download ini kita ganti ke kartu source digital atau SD card. Nah, selesai. Nah, dengan ini semua file-file yang terdownload akan langsung ke SD card, dan pastinya Chrome akan langsung otomatis membuat folder download di SD card dan kita tidak perlu memindahnya secara manual. Yang saya jelaskan tadi merupakan hal-hal basic dan dasar tentang penyimpanan di smartphone. Walaupun spesifikasi dan kondisi smartphone Bapak dan Ibu berbeda, namun ilmu dan pengetahuan yang sudah saya berikan tetap bisa berguna dan diaplikasikan di smartphone Bapak dan Ibu. Juga yang lebih penting adalah seberapa jauh Bapak dan Ibu mengenal atau mengetahui apa saja yang terjadi dan apa saja yang tersimpan di memori internal Bapak dan Ibu. Dengan tahu dan mengenal isi yang ada di penyimpanan smartphone Bapak dan Ibu,
itu tentu saja akan mempermudah Bapak dan Ibu mengaturnya. Mengapa demikian? Meskipun Bapak dan Ibu membeli smartphone dengan spesifikasi yang tinggi, dengan memori internal yang tinggi, katakanlah 64 GB hingga 128 GB, pastinya Bapak dan Ibu akan melakukan operasi yang membutuhkan penyimpanan ruangan, dari foto, menginstal aplikasi, mendownload dan lain sebagainya. Hingga suatu saat nanti memori internal Bapak dan Ibu akan penuh, sehingga pada akhirnya juga Bapak dan Ibu perlu lagi untuk mengatur dan memindahkan file-file yang ada di memori internal dan eksternal. Demikian video tentang memori penyimpanan smartphone. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih, matur nuwun.